Kan ini udah waktunya kita, dan kita juga Gen Z nggak boleh terus manja gitu loh. Politisi itu 0,01% chance untuk menang, dia optimis bos. Pasti menang kawan. Nah, kayak gitu. Iya, lu harus berdikari secara ekonomi. Ketika lu berdikari, lu bisa buat banyak dampak. Tapi kan kalau misalnya lu digebukin apa, Pak? Siapa yang gebukin? Aparat? Bukan. Wah, gua parah nih. Anak-anak muda Gen Z sekarang butuhnya apa sih, Pak? Akses. Lu kalau ngomong kebutuhan sekarang Gen Z apa? Ya susah nyari kerja. Kenapa perubahan kok diganti? Anda ada masalah sama perubahan? enggak apa-apa. Ya, enggak. Cuman Sesuatu lah ya. kan gue sukanya yang berlanjut. Asik. Sustainable. Gue sangat suka sepak bola banget, Pak. Jadi, Oke. gue nggak tahu sih hobi gue apa ya. Kenalan dong. Wasit Smackdown. Iya lagi. Lucu ya hostnya ya. Generasinya nih muda-muda dan susah loh buat ketua federasi mau bahasanya apa ya, loncat dari satu generasi ke generasi lain, dan ternyata works gitu kan. Sekarang mainnya oke dan lihatnya anak-anak muda. Iya. Besar. Din, lu nggak mau masuk partai, Din? Lo ada formulir nggak? Kalau ada, Gue daftarin sekarang. Selamat datang di Jode Kepo. Kali ini gue bareng orang yang dielu-elukan pada masanya waktu gue kuliah, yang selalu jadi panutan, yang bagi gue sendiri tetangganya. Ini orang gila banget, bisa ngumpulin massa, bisa waktu kita turun bareng-bareng, dia ada satgasnya, ada tim khusus A, I, U, E, O-nya. The one and only, salah satu tokoh dari reformasi di korupsi, Dino Ardiansyah. siap. Presiden, selamat datang di Jode Kepo. Thank you Kak Jody, thank you teman-teman. Terima kasih banyak. Sehat, Chief. bro. Kok langsung senyum gitu ya? Sehat, Jody. Terima kasih banyak. Ya. 2019 itu jadi momen yang nggak pernah kebayang. Betul. Momen terbesar kembali setelah 98 yang kita sama-sama lewatin. Gue sebagai tetangganya Dino. Gue di Untar, Dino di Trisakti. Yes. Gimana Dino mobilisasi massa sebanyak itu dan rapih, Chief. Ya, walaupun malamnya kita pusing juga sebenarnya itu. Berhari-hari turun ke jalan, menyuarakan pendapat kita. Ada sekitar 7 isu waktu itu. Yes. Yang kita bawa. Bos, berguna nggak yang kita lakukan waktu itu, Bos? Waduh, langsung ya pertanyaannya. Jawab jujur apa enggak nih? Sejujur-jujurnya. Ya pasti kalau dibilang berguna, akan ada gunanya, tetap ada sih gitu. Nah mungkin tadi karena flashback ke 2019 ya, ini gue jadi mau flashback dikit nih. Jadi dulu emang 2019 sempat ya diamanahin jadi Presma di Trisakti. Iya. Presma tuh presiden mahasiswi. Salah dong. Ya kita urus mahasiswa aja soalnya. Mahasiswa udah bisa sendiri. Nggak salah dong, ya kan boleh ya kita. Kalau urus gue dulu mahasiswi. gini, oh kamu fakultas hukum ya? Kakak juga. Terus Sama-sama di fakultas. oh gitu, sama-sama gitu ya. Padahal kita di fakultas apa? Yang penting masuk aja, nyambung ya. Ya tadi balik ke pertanyaan ya. Jadi pas 2019 emang diamanin jadi Presma ya di Trisakti. Sama lu juga Jo, kita berdinamika, pelibatan publik. Menarik ya pertanyaannya, kalau tanya berguna atau enggak. Gua rasa balik masing-masing. Cuma gue pribadi sangat ngerasa berguna gitu. Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia, Pak. Ini negara demokrasi, dan jantung dari demokrasi adalah pelibatan publik. Oke. Pelibatan publik kan banyak cara ya, Pak. Maksudnya dengan lu beraudiensi, lu bikin infografis, lu bikin konten, lu bikin seminar, itu kan pelibatan publik. Tapi nggak salah juga kalau kita mau berdemonstrasi, Turun ke jalan. menjadi ekstra parlementer, karena itu adalah ya bagian dari tadi demokrasi itu sendiri, dan digaransikan di dalam undang-undang juga. 2019 kalau ditanya berhasil atau tidak, benefitnya banyak atau tidak, dampaknya ada atau enggak, tetap ada. Karena setelah 2019 itu kerasa banget loh. Iya. Dialektika di kampus-kampus, ya kan. Semakin berani anak-anak. Semakin banyak orang berani speak up, ya kan. Orang berani mengadvokasi isu, kajian makin hidup, kita kenal satu sama lain antar kampus. Bahkan gue sama lu bisa kenal Pak, kenapa? Karena gerakan gitu. Jadi secara pelibatan publik sangat terasa nih impact-nya menurut gue. Tapi kan isu-isu yang kita bawa, isu-isu yang kita perjuangin, itu kan semuanya yang kita minta untuk dibatalkan jalan terus semua. Ya, ini gue juga sepakat. Makanya tadi kalau bilang secara output
apakah berhasil 100%, ya kan? Gue juga, ya kita merefleksikan diri lah banyak faktor. Tapi dengan dengan ditunda saat itu 1 tahun ya, itu bentuk keberhasilan menurut gue. Ya kan? Memang kita tidak melakukan konsolidasi yang sustain gitu ya. Mungkin blueprint yang kita turunkan dari periode sebelumnya ke selanjutnya itu mungkin ada gap juga di situ gitu kan. Ya terus mungkin dualisme, perpecahan, beda pandangan itu wajar. Nah ini yang sebenarnya jadi evaluasi buat kita semua yang menjadi pelaku sejarah 2019, teman-teman organisatoris, khususnya ke gue juga pribadi yang saat itu ikut gerak sama teman-teman gitu kan. Tapi ya suka nggak suka kalau nggak ada 2019 kita nggak pernah bisa ngelihat ada lu mungkin Pak di sini Pak, karena mungkin belum tentu berani speak up, belum tentu ada gua yang sampai sekarang juga masih terus belajar sama teman-teman Kota Sabi, sama teman-teman Pesta Kita, atau mungkin banyak di Gen Z ya sebutlah misalkan ada kayak Kevin Geraldi gitu kan, ada kayak Rian Fahardi gitu kan, ada kayak Rinaldi gitu kan, ada teman-teman mudah-mudahan. Ini kan gue yakin pasti ada faktor dari pelibatan publik tahun 2019. Memang ujungnya disahkan, tapi kita harus lihat loh, ada 1 tahun yang ini sempat tunda loh. Iya. Setidaknya kan kita emang pengen ada waktu untuk mereka juga kasih kesempatan untuk berpikir untuk segala macamnya. Iya. Kita pengen kan tetap dalam setahun itu kan ada komunikasi publik, ada lagi dengar pendapat, ya kan, para ahli dihadirkan. Jadi maksud gua memang kita nggak menang secara secara mutlak gitu ya, tapi secara dampak menurut gua sangat dahsyat. Apa yang paling ngerubah diri lo sejak momen itu? Bagi gua itu yang jadi api semangat gue untuk bisa masuk ke dalam. Membara dong berarti lu ya? Parah. Sampai sekarang nih ya? Menyala bangku gitu ya? Editor nih. Wah. Ini kerjaan editor nih. Bagi gue, ini nanti mungkin nyambung ke topik selanjutnya. Tapi bagi gue, inilah yang momen tersebut itu yang ngemantik sisi gue bahwa kita memang harus ada di sana untuk bisa ngerubah sesuatu. Dan gak bisa kita sendiri, tapi orang-orang yang benar-benar kemarin bareng-bareng punya visi yang sama ini, apapun benderanya, apapun kendaraannya, bagaimanapun caranya, minumnya tetap teh kemasan. aman ya. Teh kemasan, sponsor. Jago loh, nih jago nih celutukannya nih. terus Pak. Kita harus di dalam karena dulu kan ya anggaplah itu api yang gak gebu-gebu karena situasi dan segala macam, tapi itulah yang ngebuat gue berani step up untuk masuk ke dalam politik, masuk ke dalam partai politik, bahkan nyalek kemarin. Nah apa yang bagi lo sendiri itu jadi langkah besar setelah momen tersebut? Iya pastinya dari situ prinsip tuh kebentuk sih Pak. Gitu, prinsip tuh sangat kebentuk sekali, makanya sepudar-pudarnya gitu kan idealisme ini ya kan, sepragmatis-pragmatisnya pudar idealisme lo? Iya penyesuaian pasti ada lah, tapi maksud gue nggak akan pernah hilang nilai idealisme itu. Gue selalu merasa 2019 tuh sejuta makna. Gue tahu dengan pernah mengadvokasi isu, turun langsung ke masyarakat, menyuarakan langsung gitu kan, bahkan ibaratnya kayak mencium bau keringat rakyat langsung gitu kan, ya kan, itu bener-bener bikin lu jadi manusia yang benar-benar jadi manusia. Makanya tadi gue bilang berubahnya prioritas lu, kondisi lu sekarang, kerjaan lu sekarang pasti ada nilai idealisme yang selalu gue jaga. Makanya per hari ini pun apapun yang gue lakukan ya Jo, gue selalu punya ruang-ruang untuk menyalurkan birahi idealisme gue ini. Contohnya tadi kayak gue sempat mention di awal ada Kota Sabi. Ya orang mungkin ngeliat Dino sekarang nih nggak pernah demo lagi, nggak pernah turun ke jalan lagi. Dekat dengan kekuasaan. Tergantung dari mana ngeliatnya. Kalau misalkan dekat dengan elit-elit Dino sekarang. Tergantung. Gak banyak aktivisme. Misalnya kan banyak. Ya misalnya kayak gitu kan. Banyak orang yang ngomong begitu kan. Tapi orang kan nggak pernah ngeliat apa yang gue sama teman-teman Kota Sabi lakukan. Kita turun langsung ke anak-anak muda yang termarginalkan, anak-anak pemulung. Berapa waktu lo CFD? Itu yang terakhir Hari Anak Nasional. Sebelum itu kita pernah langsung ke anak-anak pemulung, bikin mereka berani bermimpi, ya kan, bahkan kita menyalurkan donasi, kita coba memberikan perhatian kepada posko mereka untuk bisa belajar. Itu ada nilai-nilai idealisme yang kita bangun. Bahkan nggak cuma itu, kita ada beberapa komunitas juga lah, itu kan yang platform Generasi Z. Dulu gue pernah jadi chairman di Centennials. Ini kan kita coba ngapain? Youth empowerment gitu. Anak-anak muda Gen Z sekarang butuhnya apa sih Pak? Akses. Lu kalau ngomong
kebutuhan sekarang ini apa? Ya susah nyari kerja, susah dapat mentor. Yang bisa kita bantu apa? Akses. Kita bikin workshop kepemudaan. Emang dibayar Dan Pak? inilah jadi tempatnya, wadahnya itu semua. Yes. Emang ini dibayar kan enggak? Apa gua nggak percaya sama negara? Ya enggak juga sih. Cuma maksudnya gua nggak percaya kalau misalnya hanya negara yang bisa nyelesain masalah. Makanya ada nih sentra-sentra pemuda ini. Ya. Dan kalau ditanya ini kan bentuk idealisme. Cuman masalah cara kan Pak. Kan nggak mungkin juga nih lo ya lu misalkan kita punya silabus SD. Ketika lu SD lu lakukan, tapi ketika lu udah waktunya jadi anak kuliah, lu pakai silabus SD kan kocak. Nggak mungkin. Atau sebaliknya, ya kan? Lu masih SD lu pakai silabus kuliah kan jadi nggak make sense gitu kan. Jadi inilah yang lu, sorry gue potong. Jadi inilah yang ngebuat lu, inilah yang jadi perubah dari momen tersebut ya. Ya, gue tetap yang sangat gue rasa adalah gue mendapatkan ruh itu sih. Jadi kemanapun apapun yang gue lakukan, gue tetap punya ruang idealisme itu. Mungkin dengan cara yang penyesuaian lah. Karena tadi kan logikanya kayak ya mau dulu mungkin gue anak SD, sekarang gue jadi anak SMP, anak SMA harus ada penyesuaian. Titik tengah tuh penting. Kalau kata Kak Samara nih, ini idola gue nih, idola bangsa nih. Beliau mengatakan titik tengah tuh penting gitu. Artinya iya kita nggak bisa hanya memikirkan ego kita atau ternyata kita nggak bisa hanya terlalu pragmatis gitu kan melihat keadaan, tapi kita harus ada titik tengah. Kapan lu memberikan ruang-ruang idealis lu, kapan lu harus deliver tugas secara profesional. Mungkin sesekali kita harus pragmatis juga untuk kepentingan banyak orang gitu. Dan itu yang jadi penyesuaian lu setelah momen tersebut. Gue merasa itu. Bos, tapi gak banyak akhirnya yang bisa ngelanjut kayak apa yang lu lakuin sekarang. Apa yang gue lakuin sekarang. Teman-teman, gue tidak mengecilkan ya. Cuman akhirnya kan teman-teman semua redup tuh. Setelah itu mayoritas hanya segelintir mungkin dari 110 orang yang kembali terjun di dunia ini, di dunia politik ini, di dunia aktivisme ini. Gimana menurut lo? Apakah ini memang ya wajar-wajar aja atau seharusnya mereka juga punya pemikiran yang sama? Ini ya mungkin yang gue rasakan bahkan sampai sekarang juga sih. Paling susah tuh ternyata memenuhi ekspektasi orang. Mungkin orang kenal gua gitu kan, kenal lu, kenal teman-teman lah kayak dulu zaman reformasi di korupsi ada Manik, ada Sultan, Dadan, banyak lah. Orang berekspektasi ketika lu jadi ketua BEM, lu demo ya lu harus terus begitu gitu kan. Iya itu kan kenceng susah. Kenceng terus. Iya kan sampai tua gitu kan lu kan susah. Jadi gue nangkep sih maksudnya yang tadi lu bilang soal ekspektasi orang silabusnya juga. Lu nggak bisa kan, mungkin dulu awal kita kenceng terus bertarung, nggak mikir pokoknya gue gebukin balik. Tapi kan kalau misalnya lu digebukin apa Pak? Siapa yang gebukin? Aparat? Bukan. Wah, parah nih. Gue sih nggak digebukin kan aparat, baik lah. Gue enggak. Ya kan mengayomi masyarakat. Gue ditembakin gas air mata, kena. Lu pasti kena kan, di sini kita odol sini banyak kan. Cuman sama oknum-oknum lah di Wakanda. Oh Wakanda. Nggak di sini. Di sini mama. Sini mah mengayomi masyarakat. Semua orang kita datang ke DPR didengerin. Maksud gue adalah ya kan semakin dewasa tentunya lu kalau misalnya petinju kan tahu kapan harus mukul, kapan harus bertahan, kapan harus geser kiri ke kanan. Itu mungkin yang lo maksud tadi juga. Ya jadi maksud gue kalau misalnya lo nanya kenapa sih nggak sebanyak dulu, ya karena tadi ya kita nggak bisa memaksa orang untuk jadi apa yang kita pikirkan itu sih Pak. Itu yang harus kita sama-sama sepakati. Tapi kalau ketika kita punya teman-teman seperti itu ya dukung dong. Contohnya Mas Manik gitu kan. Gue tahu dia sangat potensial ya kan. Bahkan ya sama-sama tahu lah beliau juga maju kemarin ya tahun 2024 nyalek Jakarta Timur. Dan gue sangat apresiasi karena gue pribadi gue nggak berani senekat Manik gitu. Karena gue hitungan gue kalah bro. Tanding buat kalah kan ngapain gitu. Tapi kan gue punya cara-cara lain yang tadi gue sampaikan dengan Kota Sabi gitu kan, dengan mungkin ikut terlibat di pesta kita, pelibatan demokrasi anak-anak muda ketika momentum pilpres misalkan, atau punya Centenias ketika waktu itu menjadi chairman gitu kan. Itu kan ranah-ranah yang gue pakai. Ya contohnya kayak Manik tadi gue bilang, ya gue sangat apresiasi Pak, kayak ada social activism backgroundnya ya kan, dia punya rekam jejak, dia punya gagasan, dia anak muda, dia mantan ketua BEM, mau maju. Gue pun pribadi nggak senekat Manik gitu ya. Mungkin hitungan gue kayak gue belum like deh, atau mungkin secara kapital gue belum cukup deh, atau ternyata gimana cara mainnya ya, gimana cara dapat suaranya ya. Tapi kan pada akhirnya
teman-teman yang maju pun ya malah masalah garis tangan ya Pak. Jadi maksud gua ya kita nggak bisa memaksa mereka untuk terus jadi apa yang kita pikirkan, tapi ketika yang ada kita dukung, contohnya kayak Manik gitu. Dan sedihnya udah sedikit yang masuk, yang ngedukung sedikit juga. Nah itu Malah dicengin. kampret emang. Ya kan? Lu jangan ngecengin Pak. Enggak ya. Gak, gue adalah salah satu orang yang ngebelain waktu itu. Miris ya kalau kasihan ya, Miris sayang. lah, maksudnya bagi gua ya lu tuh waktu kita wah ini jadinya ngejudge orang, tapi cuman begitulah situasinya. Ini lu punya temen yang ngelanjutin perjuangan yang mungkin lu nggak bisa ngelanjutin, tapi lu cengin ngerasa sekarang Dino udah malah masuk mau nyalek, Manik ngapain nyalek segala macam. Padahal itu kan second battle lu gitu kan. Kalau mungkin ya pertama mungkin lu ya jadi parlemen jalanan gitu kan, lo di luar sistem. Tapi kalau misalkan lo masuk sistem, ya harusnya sih lo bisa menjaga nilai-nilai idealisme ataupun gagasan lo. Tapi kalau misal, gue juga ngomong ke Manik, Nik, lo ketika nanti di dalam sistem justru malah jadi ayam sayur atau ayam tiren gitu ya, lo gue demoin juga ya Nik. Tapi kalau misalkan ternyata di dalam lo bisa bikin perubahan sesuatu, kenapa perubahan kok diganti? Anda ada masalah sama perubahan? Enggak apa-apa. Ya, cuman sesuatu lah ya. Kan gue sukanya yang berlanjut. Asik. Sustainable. Gensi banget sih lo. Yang maksud gue kalau misalkan akhirnya dengan masuk ke dalam bisa buat banyak impact, ya itu kita harus dukung. Oke. Nah makanya tadi balik pertanyaan lo tadi yang awal, susah Pak kita memaksa orang harus kayak gitu. Tapi gue yakin orang-orang yang pernah terlibat, kita nih generasi kita yang pernah terlibat tahun 2019 pasti punya ruang-ruang idealisme, termasuk gue. Mungkin nggak bisa gue demo-demo kayak dulu gitu kan. Apalagi sekarang udah punya ekor kan Pak kan. Wah, kocak juga nih bapak selamat gue. Selamat ya. Iya makasih ya Pak ya. Jadi kok jadi salah fokus nih kita. Iya, udah jadi bapak guys. Gue nikah aja belum. Waduh. Ya maksud gue kan nggak mungkin Pak, jadi kita harus jadi Dino yang 2019. Jadi ketika ada teman-teman yang nggak memenuhi ekspektasi, ya gue yakin orang-orang itu tetap punya ruang-ruang idealis tadi sih. Dan orang-orang yang ikut terlibat masuk lebih serius lagi kayak Manik contohnya gitu kan. Atau kayak Najmi, kalau teman-teman tahu dia kan juga organisatoris di UGM ya. Keren sih. Harus didukung lah orang-orang kayak gitu. Karena gue pribadi, gue nggak berani mencoba tahun 2024 kan gitu. Jadi teman-teman yang nyoba, termasuk lu Pak, gue respect banget sih. Terima kasih. Ya kan kalau menang kalah itu kan garis tangan lah. Iya. Ya kan. Mungkin garis tangan sama kita kalah sama yang punya koin. Lu mungkin punya poin cuman koinnya kurang banyak. Nah berarti ini sekarang 5 tahun ini lu cari koin Pak. Next. Gitu sih mungkin Jo, kalau menurut gue. Oke, nah tadi ngomongin idealisme, apa yang kekikis dari seorang Dino 2019 dengan situasi yang sekarang? Apa idealisme yang tadi kan lu udah bilang ini yang masih gue pegang, lu melakukan dengan cara-cara yang baru. Idealisme apa? Bukan kekikis ya, mungkin sekarang jadi karena lu udah mendapatkan lingkungan yang baru, perubahan juga hidup dan lain sebagainya, apa yang akhirnya lu toleransi? Yes. Gue cerita sedikit ya Pak. Jadi kan gue backgroundnya emang dari Trisakti, dan Trisakti kan itu kaderisasi. Kampus reformasi. Iya. Dogmanya dari senior, dari kurikulum tuh ada tragedi 12 Mei 98. Semangatnya adalah 12 Mei tuh pengen punya tatanan negara yang jauh lebih baik Pak. Walaupun ya kita jadi korban sebenarnya kan, 4 abang-abang kita ditembak mati di kampus sendiri. Tapi semangat itu sebenarnya yang membara dalam jiwa gue sih Pak. Artinya semangat 12 Mei itu semangat perbaikan, tatanan kehidupan yang lebih baik, harapan, mimpi, ya kan. Jadi 2019 kenapa sih kita mau mengadvokasi itu? Karena tadi ada semangat 12 Mei 98. Nah, pertanyaan lo, apakah ini terkikis atau enggak? Karena semangatnya terus hidup dalam diri gue. Tinggal cara penyesuaiannya, ya kan, cara mendelivernya itu yang menurut gue banyak penyesuaian di situ. Gue nangkep. Jadi memang karena itu udah jadi DNA, semangatnya sampai sekarang jadi Pak. DNA-nya lu ini nggak bisa dibilang terkikis ataupun hilang, tapi tetap bagaimana cara pengelolaannya, bagaimana berjalannya itu yang jadi. Bener, kayak misalkan dulu mungkin gue ya cara berdampak ke masyarakat, advokasi isu, turun ke jalan. Terus tahun 2021 gitu ya, gue sama teman-teman Centennials bikin 1.000 beasiswa magang secara virtual. 1.000 itu virtual internship, dan seluruh Gen Z Indonesia bisa akses, dan kita dapat 1.000 yang daftar tuh, setahu gue hampir 3.000-an lebih. Centennials juga lagi bikin program juga ya sekarang ya? Iya, sekarang lagi running. Maksud gue itu kan impact. Atau kayak pesta kita.
kita nih punya demografi yang banyak secara kepemilikan saham, mungkin pemilik saham cukup terbesar ya, cukup terbesar ya. Iya. Terus kita kalau cuma jadi objek kan sayang Pak. Nah tahun 2024 dengan pesta kita ya jadi subjek, kita ikut terlibat. Kita bisa didengar, kita bisa ngasih pendapat, bahkan kita bisa menyampaikan isu kepada figur-figur yang kita percayai. Atau kayak Kota Sabi contohnya. Oke lah, mungkin lu bermimpi muda Jo, karena lu mungkin punya privilege gitu kan, lu kuliah di mana, background siapa. Tapi kan banyak nih anak-anak yang mungkin punya keterbatasan, mungkin ya dia mau tapi ya dia anak pemulung, ya dia anak pengamen, ya bukannya gue menyudutkan profesi ya, cuma kan kadangnya seperti itu. Akhirnya Kota Sabi apa? Ngajak mereka untuk berani bermimpi, termasuk kayak kemarin tuh ada teman-teman komunitas dari Sobat Healing merayakan Hari Anak Nasional dengan apa? Ya udah flashback, mimpi lu pas kecil apa sih? Lu pakai kostumnya, ya kan lucu Pak, ya kan. Terus akhirnya di situ. Tapi nggak ada yang pakai baju oranye, nggak ada ya? Nggak ada sih Pak. Nggak ada ya? Apa maksudnya ini dinas siapa? Oh, The Jack. The Jack nggak ada ya? Baju The Jack nggak ada. Persib ada, speaking ada sih. Rompi oranye. Bukan ya? Bukan dong. Jadi di situ akhirnya kita Kota Sabi juga minta mereka merefleksikan lagi mimpi. Bahkan nggak cuma itu, tadi gue bilang kita pernah ke teman-teman di Lebak Bulus, teman-teman pelita hati. Ya kita ngajak mereka untuk berani bermimpi. Maksud gue kan ada Pak ruang-ruang itu gitu kan. Ada ruang-ruang itu untuk akhirnya ya lu tetap berdampak karena apa? Lu punya semangat 12 Mei 98 khususnya buat gue ya. Jadi kita pengen punya tatanan yang jauh lebih baik karena gue orang yang gue tetap optimis lah Pak sama negara ini gitu kan, Indonesia Emas 2045. Ya gue sangat percaya sama pemerintah lah. Cuman gitu. Kan bagaimana kita menuju 2045-nya ini yang penting, impact-nya apa yang bisa kita buat kan. Betul. Dari Indonesia Emas ini. Makanya kalau misalkan bilang percaya, optimis, sangat optimis. Bahkan kabinet gue di kampus namanya kabinet optimis. Jadi gue orangnya optimis banget nih Pak. Tapi kan gue gak percaya Pak, maksudnya mewujudkan tatanan ini politisi banget memang. Politisi itu 0,01% chance untuk menang. Dia optimis Bos. Pasti menang kawan. Jadi ya tadi gue tetap optimis, cuman gue nggak percaya untuk mewujudin tatanan kehidupan yang baik itu cuman hanya karena tulisan misalkan kayak RPJPMN yang ada di Bappenas. Jadi kita butuh aksi-aksi, inisiasi, aksi tambahan gitu kan untuk benar-benar mewujudin itu. Makanya ada ruang-ruang tadi. Jadi semangat membara 12 Mei 98 selalu hidup dan membara dalam diri gue, tapi cara penyampaiannya ya kan, cara ngedelivernya mungkin ini yang banyak penyesuaian sih Pak, kayak gitu. Ini nanti ada api nih. Menyala bangku gitu ya. Menyala bangku. Editor capek. Oke. Tell me about Kota Sabi. Wis, ya. Dari mana misalnya? Gue tahu ini Kota Sabi. Gue kaget waktu pertama kali ini muncul. Kawan tiba-tiba mau independen nih. Oh iya, ini nih. Oh iya. Nah ini nih yang postingan ini nih. Kawan independen nih, gila, ada aja gerakannya nih. Dari mana? Nah itu awal mula Kota Sabi seperti apa yang aktif dilakukan dengan berbagai kegiatannya. Ya jadi gue memulai ini sama partner gue, ini udah kayak kandung lah, ini gue sama Raka. Beliau nih brand of menjadi manusia, platform mental health lah. Tapi gue kenal Raka sebenarnya lucu juga di komunitas stand up comedy di Jakarta Barat. Oh lu main stand up juga ya? Tahun 2016. Oh ini tapi menarik sih, maksudnya beberapa orang yang gue kenal yang bisa diajak ngobrol asik di politik tuh ya, itu dia komika stand up. Berarti gue asik nih ya. Asik. Nomor sepatu berapa? Ih kan kayak politisi. Gue lagi gak butuh rekom. Enggak. Iya. Di Wakanda. Jadi gue kenal banget ini tadi nih. Aman ya? Aman masih ya? Aman banget. Tayang. Jadi gue kenal sama Raka di stand up comedy. Jadi gue kenal dari 2016. Tapi dalam perjalanan waktu ya kita saling kontakan gitu kan. Gue tahu banget Raka pernah di titik terendahnya sampai akhirnya dia bangun menjadi manusia. Gue tahu tuh dia pernah adalah di titik terendahnya lah. Nah dari situ kita sering komunikasi, cuman nggak intens. Gue punya platform Centennials, gue ngundang dia, terus sekedar kayak ngopi bareng. Tapi puncaknya itu di tahun 2023. Jadi saat itu kita sama-sama kecewa. Kecewanya Raka, mohon maaf ya gitu ya, ada aparat oknum lah yang ternyata di negara Indonesia justru yang harusnya menegakkan hukum, dia malah jual narkoba. Oh di Indonesia tuh? Ada sih, coba kalau nggak salah, gue lupa Indonesia apa India apa mana? Kayaknya enggak deh. Kalau nggak salah berarti ya gue nggak tahu lah. Kalau nggak salah berarti apa guys?
Nih parah. Mereka Bukan gue jawab ngomong ya? ya. Bukan gue ngomong ya? Bukan gue ya? Dan itu keresahannya Raka. Keresahan gue adalah gue sangat suka sepak bola banget Pak. Jadi gue nggak tahu sih hobi gue apa ya. Kenalan dong? Wasit Smackdown. Iya lagi. Lucu ya hostnya ya. Dikit. Regen ini ya, bukan? Bisa kasih muka Rigen gak sih? Jadi gue suka banget sepak bola Pak. Jadi kalau nanya hobi lo apa, gue mungkin hobi gue nonton sepak bola, mengamati sepak bola. Karena emang gak punya hobi Pak gitu. Dan salah satu yang bikin gue agak menyayangkan ya, Indonesia nggak jadi tuan rumah Piala Dunia saat itu di Indonesia. Karena paham lah dinamika politik lah ya, banyak faktor lah. Jadi kawan ini puncaknya gue sama Raka akhirnya ketemu, aduh greget ya Pak. Jadi itu termasuk efek juga ya? Efek. Justru itu gue sama Raka duduk karena keresahan itu. Akhirnya apa? Dari Pak. Nah tapi kita tahu Pak, kita nih powerless gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lo bukan? Enggak dong, lo nggak powerless juga bos. Iya maksudnya kan di momen tersebut. Nggak, faktanya tapi terjadi kayak gitu Pak. Iya. Maksudnya Okay. lu bukan anggota dewan, lu bukan anak Pemangku konglomerat, jabat lah. lu bukan anak presiden, lu bukan anak pengusaha siapa gitu kan, lu bukan anak sultan gitu kan. Tapi kita tahu, kita resah, tapi kita nggak bisa bersuara, dan kalaupun bersuara paling yang ngelihat orang tua, followers, lu paling Jo yang lihat kan. Jadi akhirnya gue sama Raka lagi nge-scroll di kamar. ini nih. Impactnya kan paling nyampe di Jo doang kan. Jo sama tetangga. Sama tetangga kan. Jadi akhirnya gue sama Raka, yuk kita inisiasi yuk. Platform Kota Sabi. Sebenarnya awalnya cuma semangatnya mau ngeprank aja. Kan awalnya Jakarta Kota Sabi kan? Jakarta Kota Sabi. Ya kan, kita sebenarnya mau ngeprank aja. Itu tanggal 1 April. Ngeprank, mau maju gubernur wakil gubernur. Ya kita punya mimpi, bisa nggak ya kita main-main tapi nggak main-main. Bisa nggak kita jadi gubernur tapi bukan gubernur. Bisa nggak ya kita punya balai kota tapi bukan balai kota. Ini Centennials nih, beda. Kurang briefing nih kayaknya nih ya. Pak tadi yang bilang ini bener nih. Ada 3 orang. Ini parah nih. Ini aduh. Ya jadi dari keresahan itu akhirnya kita ngeprank, semangatnya kita pengen main-main tapi nggak main-main. Pengen punya dampak tapi happy. Iya, tapi akhirnya Pak yang kita kaget kemakan Pak di media ini gila sih. Kemakan lah. Viral Pak. Viral lah bos. Di Instagram, di TikTok, dan akhirnya Presiden Trisakti tiba-tiba mau jadi gubernur independen. Gua nggak. Dan lu termasuk yang kena prank tadi kan? Gua nggak ngombak nih bos ya. Tapi kalau ngombak pasti lu suruh juga ngerasanya. Iya dari situ. Gua aja udah. Gimana nih gue cara daftarnya nih? Oh lu mau jadi ini? Gue pengen bantu bos. Mau jadi ini berarti relawan ya? Atau jubir? Juru tubir. Enggak lah, gue nempel stiker sama spanduk aja lah. Enggak, karena wah ini barang gokil nih. Iya, termasuk lu nih yang kena prank kita. Iya, berhasil sih. Jadi ya karena dari situ ternyata kita juga kaget. Nah, awalnya bener Jakarta Kota Sabi, ternyata banyak orang yang kemakan mimpinya. Karena gue sama Raka bener-bener niat Pak, lu lihat tuh ada visi misinya, ada programnya. Iya. Kita mau ngapain tuh jelas gitu kan. Dan jujur Pak, banyak beberapa caleg tuh yang izin, Pak gue boleh gak minjem program lu? Ini jujur nih. Gue bilang pakai aja nih. Oh kan? ada caleg-caleg? Ada beberapa yang nanya, boleh gak? Boleh banget, ini gue cuma ngeprank gitu kan. Nah akhirnya banyak orang yang kemakan prank ini, ide konyol ini. Akhirnya gue sama Raka, yaudah kita jangan matiin mimpi orang kali ya. Mungkin banyak orang yang ngerasa terakomodir sama mimpi Kota Sabi. Akhirnya sekarang menjadi foundation, jadi Kota Sabi gitu. Karena kita pengen ini berbadan resmi juga jadi. Resmi sekarang foundation. Fokusnya tadi kita pengen ya jadi platform alternatif lah untuk anak-anak muda, kaum-kaum termarginalkan ngwujudin mimpinya. Ya kan. Nah, ini salah satu IP yang mau kita buat nih, kita mau bikin Kota Sabi Scholarship. Jadi ngasih beasiswa ya? ke anak-anak yang kurang mampu gitu ya, untuk dia bisa ngwujudin mimpinya. Ya minimal tadi kita fokus di pendidikan dulu. Ya doain aja, pengennya sih semoga di tahun ini memungkinkan. Kalaupun enggak tahun depan, kalau belum 2 tahun lagi dan seterusnya. Yang penting kan mimpinya dulu gitu kan. Jadi kalau bilang Dino ini sudah hilangin idealisme, Anda ini kurang kenal saya sebenarnya. Guys, dia nggak berkurang idealismenya. Tapi cuman emang nongkrong sama elit terus.
Canda. Nongkrong sama semuanya lah Pak. Sama semuanya. Dia mau main ke UMKM Super Mikro ini aja kita terima kasih banyak. Ampun. Ini katanya yang biayanya elit bukan? Bukan. Oh bukan ya? Sorry. UMKM. Masih patungan kayaknya. Ini masih nyewa kayaknya. Lihat nih, airnya air putih, Iya. nggak ada sponsor silakan. Silakan. Teh kemasan. Iya. Pokoknya tapi kita nggak mau yang tidak ramah lingkungan. Nah, cocok. Genzi banget. Genzi banget. Tapi apa aja boleh sih, bebas lah. Lanjut. Boleh. Dengan berjalannya ini semua, dengan apa namanya sekarang Kota Sabi dan berbagai platform yang lagi lo jalanin, lo happy nggak dengan ekosistemnya sekarang? Menurut gue udah mulai mendukung soalnya, karena kiri kanan lo ini dulu mungkin awal-awal lo sendiri, tapi kan sekarang mulai banyak. Tadi yang seperti lo sentra-sentra kepemudaan ini mulai banyak muncul. Happy nggak lo? Bisa gue bilang mungkin ini lu pionirnya dan ngebangkitin tadi api-api orang-orang muncul lagi kan. Ngebangkitin orang-orang untuk ngebuat hal yang sama. Gimana menurut lu? Sangat happy dan sangat menikmati sih gue karena ya apa ya paling gampang ketika lu udah buat suatu movement dan akhirnya banyak orang yang terinspirasi, bahkan banyak orang yang ikut dalam semangat itu, berarti kan artinya apa ya Pak, propaganda lu berhasil Pak, ya kan? Gua ngajak lu turun aksi walaupun takut di DO itu kan. Tapi lu turun aksi berarti nanti propagandanya kan efektif. Magang, bawa tas, naik motor, ngelewatin masa. Ya kan, berarti berhasil propagandanya kan. Jadi kalau tanya sangat happy. Dan gue juga merasa Pak, ke depan nih udah eranya komunitas juga sih. Karena yang tadi kayak gue mention di awal, banyak banget generasi kita nih yang, ya maksudnya Gen Z tuh tipikal yang mudah menginisiasi sesuatu sih. Mungkin di milenial kita kalau ngomong siapa sih yang inisiasi, kita bisa nyebut nama tuh cepet lah. Karena emang terbatas gitu kan. Tapi di Gen Z tuh banyak banget Pak. Baik yang mega, benar. sampai yang ultra mikro gitu kan. Itu tuh inisiasi banyak banget Pak. Artinya memang ini Gen Z karakternya seperti ini. Karena apa? Gue ngelihat tadi permasalahan tadi ya, susah nyari kerja. Akhirnya mereka mau keluar dari zona nyamannya dengan membuka akses. Supaya apa? Dapat akses dan akhirnya bisa punya apa karya-karya yang mau itu formal ataupun informal gitu ya. Supaya ujungnya adalah apa? Ujungnya adalah tadi teman-teman bisa terbentuk aksesnya dengan cara apa? Movement tadi. Jadi kalau lu tadi balik pertanyaannya, gue sangat happy sih. Karena tadi gue ngeliat kayaknya setelah eranya KOL media, sekarang nih komunitas akan semakin terbentuk. Walaupun kayaknya tetap terintegrasi ya antara media, KOL dan juga community. Jadi gue sangat happy sih. Integrasi itu menurut gue salah satu kata kuncinya. Yang perlu mungkin kita lebih kencengin kali ya. Itu udah kita punya komunitasnya masing-masing, kita harus bersatu sih. Yes, setuju. Karena kayak yang waktu gue ngobrol sama Rian juga, Rian bilangnya kita zaman dulu mungkin ada Jong Java, ada Jong apa. Tapi kan akhirnya mereka dari pemikirannya masing-masing, mereka kumpul satu kesatuan, kita buat sesuatu nih. Yes, setuju. Gue sepakat sih, makanya kita harus terintegrasi karena ya mungkin nggak asing juga ya, kita harus ngebentuk social currency itu. Sekarang tuh orang tuh ikut mungkin bukan karena hanya isunya, tapi mungkin siapa yang ngajak. Backgroundnya apa, lo rekam jejaknya apa, dan ini kan harus dibentuk bareng-bareng. Orang kalau Dino yang ngajak nolak aneh, kalau Jodea mungkin lah. Nih lo aja gue mau kesini, berarti lo aneh dong. Ya terima kasih. Bisa ya Mas Smackdown. Gue kadang-kadang bingung kalau ngomong sama idola gue. Asik. Udahlah, tahu kawan diumba tetap sur. Jadi itu ya eranya social currency, jadi harus terintegrasi dan momen ke depan nih eranya generasi Z sih menurut gua. Nah, ini nyambung juga. Ngomongin eranya Gen Z, eranya kita. Ini menuju pilkada. Apa yang Gen Z bisa lakuin menuju pilkada ini? Menurut seorang banyak Pak. Kalau menurut gua ya tadi kan ini momennya Gen Z dan sekarang tuh udah beralih loh orang ngomongin tentang Gen Z. Jadi apa yang bisa dilakukan? Kita harus jadi subjek lagi. Artinya lu harus dilibatkan, lu kasih tuh isu-isu lo. Kalau mungkin dulu ngomongin isu mental health gitu kan, isu sustainability, isu apa ya kreatif ekosistem itu mungkin nggak relevan gitu kan.
Oke. Tapi sekarang suka nggak suka ini terjadi. Jadi isu lo harus titipin. Kedua, Nitipin isu berarti ya. iyalah, jadi jangan sampai lu cuman dipakai gitu kan, suara lu doang gitu, demografi lu doang, tapi lu harus, yang boleh lah lu dipakai gitu ya suara lu, tapi lu harus nitip isu lu. Kalau emang isu lu nggak diadvokasi sama calon-calon pemimpin, Lu juga harus ngomong. terus ngomong, itu pertama. Yang kedua, kita nih Gen Z kan hidup di era digital ya Pak, digital native lah. Jadi menurut gua ini kekuatannya Gen Z, lu harus ngawal nih si calon-calon pimpinan daerah ini, rekam jejaknya, ya kan, udah apa yang dia bikin gitu. Jadi jangan sekedar disuruh ibu lu nyoblos A, lu ikut. Ya nggak apa juga sih pilihan ya. Cuma kalau bisa kan lu Akan bisa lebih baik jika lu bisa ikut mengkurasi dan lu speak up. Sekarang udah ada banyak platform yang mudah banget Pak, lu dengan handphone gitu kan, ya tanya AI gua mau apa ya, lu tinggal konten itu udah bisa banget. Itu yang kedua. Yang ketiga, lu bisa juga ngelakuin pelibatan publik gitu kan, dengan cara apa? Nih si calon pemimpin nih trust nggak sih sama lu? Kan paling gampang, kenapa sih lu milih sosok A? Karena dia mungkin trust sama kita, atau sebaliknya kita trust sama dia. Oke. Nah untuk trust ini kan perlu ada medianya kan, entah tadi forum-forum, entah lu punya sebuah movement, community gitu kan, atau ternyata ada isu yang lo sampaikan dalam audiensi dia mengakomodir. Jadi kalau itu terbentuk ya lo akan trust. Jadi tiga ini yang menurut gua cukup vital ya untuk Gen Z dalam ikut terlibat di momentum pilkada gitu ya. Gak cuma pilkada sih, mungkin semua pemilihan ya. Satu tadi isu, ya kan. Kedua adalah tadi lo harus ikut mengkurasi rekam jejaknya, lo screen dan lo perlu speak up gitu kan. Ketiga, lo harus terlibat. Oke. Jadi Terlibat supaya dia trust ya, pemimpin trust, begitu pun sebaliknya. Yang dipilih juga balik trust. barang-barang ya. Oke. Ada nggak menurut lo yang tokoh yang perlu kita, yang top of mind aja sekarang tiba-tiba? Buat apa nih? Yang perlu kita kawal dan Gen Z harus nengok nih tokoh ini menuju pilkada. Pilkada mana nih? Pilkada manapun, bebas. Yang pilkada 2024 ini yang akan maju, Gen Z harus coba lo perhatiin kawan ini. Iya pasti referensi gue mungkin orang-orang yang punya rekam jejak di pemerintahan ya, baik di pernah jadi menteri ataupun kepala daerah. Ya pasti menarik ada Kang RK gitu kan, karena gue warga Bekasi gitu kan, jadi Jabar gitu ya, dia ya pro kontra, cuman ya dia pernah jadi gubernur Jawa Barat lah. Approval ratingnya bos. Ya kan. Kedua Pak Erick Thohir, karena ini figur yang gue yakin banget dia sangat trust sama anak muda, ya kan. Bahkan gue yang bukan siapa-siapa, nggak kenal, tapi ketika punya gagasan dirasa oke, ya silakan coba ekspresikan. Diakomodir. Lu secara nyata melihat beliau tuh mengakomodir banget berarti. Sangat Pak, bahkan nggak cuman ke gue, maksudnya gue pernah merasakan di pesta kita, contohnya yang kita percaya sama figur Pak Erick Thohir. Dan apa yang kita pikirkan, kita gagas, selama itu bagus, dia kasih kesempatan loh. Mau loh dia ngasih panggung, ngorbitin anak-anak muda yang bukan siapa-siapa Pak. Yang gitu dari, kan. yang entah dari mana. Out of nowhere dari mana. Iya. Oh, gue bersyukur banget sih sepak bola dipegang sama beliau. Nah contohnya misalkan ya beliau sangat trust anak-anak muda. Contoh kayak di bola, contohnya sekarang, iya kita lihat generasinya nih. Lu juga lagi banyak speak up soal bola. Iya, generasinya nih muda-muda dan susah loh buat ketua federasi mau bahasanya apa ya, loncat dari satu generasi ke generasi lain dan ternyata works gitu kan. Sekarang mainnya oke dan lihatnya anak-anak muda. Iya. Prestasi juga ada. Bahkan di Kementerian BUMN juga mendorong kepemimpinan anak muda. Iya. Ya kan. Bahkan tadi kayak di beberapa momen banyak kesempatan untuk anak muda, termasuk kayak pesta kita. Itu anak-anak muda semua Pak, under 30 kali gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin siapa ya? Ya mungkin di Jakarta kalau kita lihat dari survei ya yang cukup kuat kan ya Pak Anies ya, apalagi beliau juga incumbent dan kayaknya mau maju lagi tuh beliau kan. Jadi paling tinggi kan sekarang. Ya. Iya. Mungkin tiga itu, sama mungkin terakhir ketuanya Brojo kali ya. Siapa? Coba. Ada siluet gitu orangnya di sini. Ya kan, mungkin itu juga menarik karena representasi anak muda. Iya. Sama yang terakhir mungkin figur ya Brojo sendiri sih, karena gue yakin tiba-tiba gue. Soalnya slotnya 5 Pak, gue bingung soal lagi siapa. Lu aja gitu ya. Oh boleh, siap. Ya jadi kebetulan teman-teman ini Gus deklarasi gue akan maju di di Kota Sabi. Waduh. Rekomen dari saya berarti nanti ya. Oh, kalau orang dapat rekomen itu biasanya? Waduh, gimana nih? Saya nggak ngerti soalnya. Next. Bahaya banget sih. Bahaya banget ya.
Oke. Gitu sih, Pak. Jadi orang-orang tersebut ya, tokoh-tokoh tersebut. Nah, setelah ini Dino mau ngapain? Setelah ini sih gue karena memulai dari social activism dan gue bersyukur punya partner-partner yang bagus kayak tadi ada Raka ya, dia bisa mengisi ruang-ruang yang gue mungkin nggak ngerti gitu kan. Oke. Jadi kita pengen coba ngedorong pemberdayaan komunitas pastinya Pak. Kita pengen bikin ya ekosistem kreatif powerhouse lah, di mana nih komunitas harus jadi ujung tombaknya gitu. Karena kalau komunitas berdaya, gue yakin akan turun ke hal-hal lain ya, KOL, media, creative world lainnya lah. Memang gitu. iya sih, tapi ya gue ngobrol sama semuanya tuh memang ini jadi barang penting nih komunitas nih. Social currency ini penting Social banget currency ini sekarang. penting. Gak bisa lagi lo jalan-jalan sendiri tuh. Benar, karena ya gue merasakan sekali, gue mungkin setelah Presma Trisakti selesai, kalau dulu Pak pas Presma Trisakti kita mau kontak siapapun, ketemu siapapun, Presma Trisakti. mau Pak gitu, bahkan kalau bisa dijemput dah gitu kan. Setelah itu kan, Prestis bos. setelah itu kan Trisakti nih. nggak, kita mau ketemu orang susah, akhirnya ya kita harus bangun vehicle untuk jadi akses. Oke. Makanya dengan ada Kota Sabi, gue juga sama teman-teman ada bikin Murka Group ini, ya kreatif ekosistem kita, ada pesta kita. Ini kan sebenarnya ya tadi akses yang harus kita gunain untuk akhirnya bisa bikin banyak dampak yang lebih besar. Din, lo gak mau masuk partai, Din? Lo ada formulir nggak kalau ada? Gue daftarin sekarang. Gue kalau untuk sekarang mungkin, oh bener loh, gue di prospek ya, di prospek loh. Gue sekarang bukan anti partai politik, cuman gue merasa Di momen ini gitu. Tapi gue merasa gue masih belum terlalu yakin sama diri gue ketika gue masuk ke partai politik, karena gue rasa apa yang ngebuat lo gak yakin? satu, Pertama, oke, lu pengalaman ada banget, masa punya, wah itu udah jadi dua basic utama. Koneksi bagus, sehat koneksi lu. Apa yang kurang? Kapital itu soal koin tadi lo bilang, itu bukan jadi masalah. Gue ngalamin sendiri. Gue bukan siapa-siapa. Gue nggak berkoin. Gue bahkan nggak punya masa sebanyak lu. Orang jauh lebih kenal Dino dibandingkan Jodea. Tapi gue memberanikan diri masuk partai politik. Ini devil advocate aja. 3 hal sih Pak yang bikin gue masih mempertimbangkan. Okay. Satu, pasti rekam jejak. Maksudnya sekedar jadi ketua BEM tuh ya belum tentu lu ketika Menurut jadi lo belum cukup? Belum cukup. Ketika lu jadi ketua BEM terus lu akhirnya jadi anggota dewan atau misalnya jadi eksekutif, gua rasa itu belum cukup pengalaman yang bikin gua yakin juga bisa optimal ketika Bagi lo ngedeliver. pribadi. Bagi gue pribadi itu pertama. Jadi rekam jejak gua masih butuh banyak Oke. improve di sini lah. Kedua udah pasti biaya. Koin. Karena kan bagaimanapun ini ya negara kita masih Ekosistemnya money talks lah gitu lah. Ini suka nggak suka kan terjadi ya. gagasan akan kalah. Valid kan Pak? Bapak kan kemarin nyoba. Valid kan? Valid. Bagi gue pribadi gue ngalamin ya. Tapi bukan berarti nggak ada chance untuk menang. Ada juga yang Ada yang juga. gak ngeluarin koin menang. Ya tapi memang betul kata lo bilang ya, seringkali, bukan pasti ya, tapi seringkali gagasan akan Yes. drop sama koin. Itu yang kedua. Yang ketiga intuisi aja dari hati. Gue ngerasa gue pengen sih, maksudnya politik, apalagi gue mulai dari social activism, cuman mungkin nggak sekarang kali ya. Oh ya, tapi memang otot-otot insting itu Insting tuh ya. penting sih, penting. Makanya gue pakai ya tadi alternatif tadi kan, Kota Sabi, Pesta Kita, Murka Group, termasuk nih podcast hari ini nih gue dateng kan sebenarnya nih biar nggak hilang dari pusaran aja. Untung lu ngundang. Kalau nggak udah banyak orang yang nggak inget gue. Semua orang ngundang Dino nggak mungkin. Gimana sih Dino Ardiansyah? Itu sih Pak, 3 hal itu sih Pak yang bikin gue Tapi belum yakin. gue nggak tahu ya. Soal koin tadi misalnya yang lo highlight. Emang ekspektasi lo akan seberapa perlu apa koin tersebut bagi lo pribadi ya? Karena kan tentunya lo pasti memegang nilai-nilai dong. Gue percaya lo memegang nilai-nilai, tidak money politik, tidak kasih makan duit orang pakai duit segala macem. Nah, kapital apa lagi yang sekiranya well, dengan koneksi lo kita dengan koneksi lo yang sehat, lo bisa disupport juga sama
orang. Artinya kan kapital atau koin itu tadi datang karena lu sudah di dalam. Gimana? Iya, itu Tetap kan menjadi keraguan lu juga. tetep lah, kecuali memang ada garantor pasti ya gitu kan. Cuma kan sampai sekarang ya suka nggak suka kan nggak semudah itu juga kan Pak. Iya sih memang. Makanya gue punya prinsip juga ya harus ngelola negara. Ya ini versi gue sih nggak tahu nih soto aja ya. Mungkin ngelola suatu kota atau negara tuh emang harus pakai konsep enterprise. Oke. Jadi iya lu harus berdikari secara ekonomi. Ketika lu berdikari lu bisa buat banyak dampak. Artinya ketika lu cuma sekedar nyari duit ya nggak bagus Nggak juga. bisa, lu nggak menang kalau misalnya menang. lu di politik lu nyari duit. Tapi kalau lu punya uang dan lu punya rasa sosial yang tinggi, gua rasa lu akan sustain berkelanjutan. Makanya gue belum di titik itu, kecuali gue udah punya koin yang cukup, pasti gue akan bisa buat banyak poin-poin tadi sih. Oke. Itu makanya tadi gue Tapi punya lu akan mimpi. melihat diri lu ada di sana. Ya gue pengen berdoa dan terus mencoba untuk memantaskan diri sih, mencoba terus gue. Kapannya itu jadi gak tentu lah, nggak pasti. Iya, makanya lu tadi into legislatif atau eksekutif bos? Bagi lu nih, lu melihat prospek lu ini one day akan memulai dari, lu akan mempush diri lu untuk langsung mulai one day di eksekutif atau ya lu akan mulai dari legislatif? Iya, kalau suruh milih mungkin gue lebih prefer eksekutif ya, karena mungkin memulai kan juga dulu dari awal eksekutif. Ya. Ketua BEM, pernah jadi ketua OSIS juga dulu gue Pak gitu kan. Tapi ya pasti perlu belajar juga sih jadi legislator kan. Oke. Tapi ya tadi itu kan masih jauh lah, gue pengen nih gue berdikari dulu gitu. Berdikari. Jadi memang semuanya ini jadi pemikiran matang lo dulu ya untuk. Makanya tadi gue punya mimpi pas kecil juragan kontrakan 1000 pintu, walaupun baru pintunya doang. Lo ngeliat kan kayak babe-babe yang ya, lo bisa aktif di masyarakat jadi ketua RW. Kasih lagu Betawi ya. Kontrakan lo belum bayar. Iya kan? Tapi punya payroll pasti tiap bulan, tapi lu bisa aktif jadi ketua RW, ketua RT, jadi tokoh masyarakat. Nangkep. Enak nggak Pak? Punya waktu buat keluarga, tapi dampaknya nah itu filantropi itu sebenarnya Pak. Filantropi itu. Iya. Kayak gitu tuh. Ya sebenarnya memang yang sehat sebenarnya gitu juga Pak. Jadi memang kita mau berpolitik, mau mengabdi ya karena kita sudah menang, bahkan sudah menang. Maksudnya kita udah oke lah dengan diri kita. Jadi kita datang ke sana ya pure melayani, bukan cari cuan kiri kanan atau ngolah-ngolah kiri kanan. Setuju. Sering diolah berarti ya Pak? Apa sering ngolah jangan-jangan? Enggak, sering diolah mungkin. Sering diolah ya. Maksudnya macam-macam. Iya, olah nggak apa-apa. Yang penting elegan lah. Gitu. Ya yang nggak elegan ya mohon maaf. Ya mohon maaf. Sorry. Wah. Nah, itu keberlanjutan. Siap. Ini dari semua yang lo lewatin dan segala macamnya, kira-kira apa yang teman-teman sekarang perlu suarakan lebih banyak dari apa yang lo alamin, apa yang lo pikirkan, dan ya isu apa deh yang saat ini tuh teman-teman Gen Z ini harus pikirin dan suarain lebih banyak. Mungkin nggak cuma di Gen Z ya, ini isu dari dulu sih nggak pernah selesai sih Pak. Oke. Ya tadi lapangan pekerjaan lah. Oke. Beberapa waktu lalu kan sempat rame juga tuh mengatakan ya Gen Z ini masih susah dapat pekerjaan, belum mandiri Gen Z di Indonesia. Data dari Kompas tuh Pak mengatakan memang 60% lansia orang tua kita ini masih harus ngegendong anaknya gitu. Karena memang belum mandiri gitu. Oke. Tapi maksud gue ini bukannya akhirnya mendiskreditkan Gen Z. Iya. Justru ini jadi pembuktian Gen Z. Gue di titik yang kayak gue setuju. Tapi ini momennya Gen Z, momen untuk akhirnya kita bisa berdikari, lu jadi profesional, lu bikin ruang-ruang karir yang formal ataupun informal gitu kan, monggo. Kan ini udah waktunya kita dan kita juga Gen Z nggak boleh terus manja gitu loh. Oke lah kita dikit-dikit suka healing gitu kan, suka overthinking wajar lah Gen Z. Cuman tetap lu harus ngebuktiin kita tuh bisa nih generasi kita. Jadi dengan isu itu justru jadi pembuktian. Kita tahu nih kayak sekarang ya kayak Pak Erik misalkan di BUMN itu ngasih akses kesempatan kerja sangat luas sekali loh. Banget. Sekarang kita juga tahu udah eranya ekonomi kreatif, orang bisa ngapain nyari duit tuh tanpa modal yang besar gitu kan. Orang bisa jadi content creator, orang bisa jadi copywriter. Jadi maksud gua ini jadi pembuktian lah kalau Gen Z ini sebenarnya mampu juga. Jadi mungkin itu isu yang mungkin gua agak concern juga nih, Gen Z belum mandiri tapi ini jadi momen untuk kita bisa ngebuktiin
Dengan apa privilege tadi, dengan apa akses tadi gitu kan. Ini waktunya Dengan Gen Z. segala apapun yang punya. Yes, makanya kita sama teman-teman di ekosistem kita nih tadi kan ada kayak mudah-mudahan untuk apa ngedorong akses. Lu butuh ketemu mentor. Ayo kita bikin nih. Ya kan misalkan mentor plus, ketemu nih mentor sama teman-teman pelajar, teman mahasiswa. Kita butuh nih ada workshop, kita bikin intimate lunch, ya kan? Kita belajar langsung. Kalau perlu kita bikin sehari menjadi Bang Jody gitu kan. Dia belajar gimana sih cara menjadi seorang host gitu kan. Lu gimana sih nge-breakdown konten brief untuk hari ini. Jadi itu yang teman-teman mudah-mudahan di Murka Group lakukan. Bahkan Kota Sabi pun juga melakukan. Ujungnya apa? Akses untuk menjawab tantangan tadi. Jadi ini waktunya Gen Z untuk bisa berdaya dan berdikari sih gitu. Jadi ada kerjaan nggak Pak? Ada kerjaan nggak? Ada proyek nggak Pak? Ada atau gue bisa ngasih CV nggak nih? Sekarang lagi zaman sih pada ngasih CV ya. Soalnya mau transisi kepemimpinan. Wah gue nggak tahu nih, kayak gimana tuh Pak maksudnya? Di Wakanda kebetulan. Iya. Lagi Saya nggak relate Pak, soalnya saya nggak tahu sih emang ada gimana ya? Gue takut banget. Ih. Saya belum tahu sih, makanya baru tahu nih. Terakhir. Yes. Gue pengen dengar presidential calling dari seorang presiden mahasiswa Trisakti pada masanya Ampun. kepada para teman-teman semua. Yes. Sampaikan apa yang perlu lo sampaikan ke teman-teman Gen Z, ke umur-umur kita. Untuk kedepannya apa yang harus kita lakuin? Iya, kalau yang kita lakuin sih fokus aja di depan mata kita itu harus deliver sebagus-bagusnya Pak. Kadang kita kan nggak mau ngerjain ini tapi banyak elunya Pak gitu kan. Elunya banyak nggak dikerjain ya nggak perform juga. Karena gue yakin anak muda generasi yang hebat itu nggak cuma karena by nasab, nggak cuma karena by nasib, cuman bisa juga karena by design. Kita harus ngedesain nih. Karena kita yang mengusahakan. Yes. Ya kan karena gue selalu percaya hidup tuh kayak main game. Lu suka main game nggak? Main. Kalau level 1 gampang kan? Iya. Tapi ketika udah level 20 raja terakhir nih mungkin nih. Gue beli koin. Beli koin. Iya. Iya kan bisa. Ya bisa aja sih. Ya gue ngerasa hidup tuh kayak main game, semakin tinggi levelnya semakin besar tanggung jawabnya. Jadi Gen Z pun juga sama kan, kita nggak selalu jadi silabus anak SD kan. Iya. Tapi kita akan jadi anak kuliahan, pasca kuliah. Ya tugasnya adalah tadi ngebuktiin, ngedeliver dan hadepin gitu. Oke. Karena jangan sampai lu terus hidup di bayang-bayangan atau ekspektasi orang lain yang ujungnya itu nggak akan bikin lu bisa survive juga gitu. Jadi gue pesan ke teman-teman ya hidup seperti main game lah ya, ini kan nggak. Dan lu harus mau terus naik level ya. Harus mau terus naik level dan nggak ada yang abadi ya, sampai nanti akhirnya lu selesai main game, lu matiin tuh game lu, ya udah ini semuanya permainan. Nah ketika lu main lu kasih yang terbaik. Kalau berhasil lu hebat, kalau nggak berhasil lalu belajar gitu. Top. Itu gua apalin 3 hari yang udah 3 hari Pak, gua apalin tuh Pak. Sebelum kesini ya. Iya, harus ger. Teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Jody Kepo. Lu kepo Jodea banget sih. Kepo, Jodea. Oh, Jodea Kepo. Lu kepo banget sih. Kepo banget yo. Sebenarnya masih banyak yang kita kepo, tapi ini udah panjang ya. Udah 2 hari ya kalau nggak salah durasinya. Seminggu 7 hari. Ini nggak lucu nih, editor timnya udah biarin aja. Dino Audiensia, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jo, thank you bos. Sukses ya, sukses ya. Gue percaya kita perlu lebih banyak lagi teman-teman yang bisa berani ngomong. Again, yang selalu gue ngomongin ke teman-teman yang masih muda dan mau muncul tampil di sini. Well, kita butuh lebih banyak kalian. Yes. Kita lebih butuh banyak orang yang berani ngomong, berani bersuara, berani buat tindakan. Sekecil apapun tindakan lo itu bisa buat perubahan dan bisa nunjukin kalau Gen Z itu bisa buat sesuatu buat generasi ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak Dino Audiensia. Thank you Jo, thank you bos. Thank you teman-teman.